Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priyo kabar sedulur-sedulur, muga-muga sedulur-sedulur kabeh diparingi sehat walafiat, mudah rezeki, murah rezeki, rezeki yang berkah dan barokah, keluarga diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ini saya sekedar sharing, semoga video ini ya bermanfaat buat kalian semua yang mau menonton video saya ini. Nah, dulu waktu saya masih anak-anak, masih kecil, kadang melihat orang tua saya duduk di depan rumah sendirian, hanya yang ngerokok-ngerokok sambil ngopi, ibaratnya dalam suasana hening lah, tanpa teman, tanpa saudara, hanya sendirian duduk di depan rumah, hanya memandang arah ke depan. Mungkin saya bertanya, bapak saya lagi ngapain nih di depan rumah, ya kan? Nah, mungkin waktu saya masih kecil berpikiran seperti ini. Mungkin bapak saya di rumah gerah, jadi kepengen nyari angin di depan rumah sambil ngerokok, sambil ngopi. Dan mungkin dulu sering ya, terang bulan kalau malam, jadi enak buat nongkrong di depan rumah. Waktu itu belum ada listrik. Nah, setelah saya dewasa, setelah saya punya anak, saya pun merasakan seperti itu. Lebih sering enak duduk di depan rumah sendirian. Jadi saya ingat waktu saya melihat bapak saya sering duduk di depan rumah sendirian. Kadang dulu saya kan bertanya-tanya, bapak saya mungkin di rumah gerah, dalam artian sumuk, panas, makanya dia keluar rumah, duduk di teras rumah, cari angin. Ya mungkin waktu dulu belum ada listrik, belum ada kipas, ya buat nyari angin silir-silir itu ya duduk di depan rumah. Nah, setelah saya dewasa, saya pun seperti itu, sering duduk di depan rumah. Ternyata apa? Setelah punya anak, punya keluarga, duduk di depan rumah itu kita hanya memikirkan bagaimana nasib seorang ayah ke depan untuk membawa keluarganya. Dalam artian mungkin dari segi ekonomi, apalagi dulu bapak saya hanya seorang petani yang mungkin membesarkan saya hanya dengan hasil tani, nanam singkong, nanam jagung, nanam mentimun, nanam cabai, dan hasil itu dijual ke pasar. Itu pun dengan melalui proses yang sangat panjang. Misalkan nanam cabai, mulai dari nanam biji sampai merawat sampai berbuah. Beda halnya dengan sekarang yang zamannya sudah serba digital. Kalau kita nggak bekerja, mana mungkin kita harus langsung punya uang. Maka dari itu saya berkesimpulan, kenapa ya saya sering duduk di depan rumah. Ya mungkin di rumah sekarang udah ada kipas, sudah ada AC, tinggal nyalain kipas, mungkin ya hawa panas pun akan hilang. Nyalain AC, hawa panas pun akan hilang. Tetapi bukan itu yang bikin sumuk. Ternyata apa? Angan-angan seorang ayah itu gimana supaya
ekonominya lebih baik dan lebih baik untuk membawa anak-anaknya supaya jangan seperti saya. Dalam artian apa? Misalkan saya tamat SMP, kalau bisa ini anak saya tamat SMK, kalau bisa lagi sampai kuliah. Nah, mungkin yang dipikirkan seorang ayah itu seperti itu, angan-angan gimana caranya supaya ekonomi saya itu lebih baik. Meskipun saya sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan giat, tanpa pilih-pilih, yang penting halal, bisa menghasilkan uang demi keluarga. Makanya saya sering nongkrong di depan rumah, ya sekedar mengangan-angan gimana caranya supaya punya kehidupan ke depan yang lebih baik lagi. Nah, makanya waktu dulu saya kecil melihat bapak saya sering duduk di depan rumah. Kenapa bapak sering kalau malam sering duduk di depan rumah? Ya mungkin itu yang sedang saya rasakan sekarang. Apa yang dirasakan bapak saya sekarang saya alami. Ya mungkin berbeda zaman. Waktu bapak saya dulu mungkin belum ada listrik. Untuk menghasilkan uang waktu bapak saya harus tani. Misalkan kalau ada orang nyuruh nyangkul, itu bisa langsung menghasilkan uang. Tapi kalau nggak tani, mau dapat uang dari mana? Sedangkan bapak saya petani. Dapatkan uang ya harus nanam singkong, nanam timun, nanam cabai, pokoknya hasil tanaman dari tani baru dapat uang kalau sudah panen. Nah, mungkin itu waktu bapak saya. Makanya bapak saya dulu sering duduk di depan rumah. Mungkin memikirkan saya gimana supaya anaknya lebih baik lagi. Nah, sekarang saya alami. Sekarang saya sudah punya anak. Bagaimana caranya untuk membawa masa depan anak saya untuk lebih baik lagi. Dan mohon maaf sekali apabila video ini menyinggung perasaan kalian semua. Saya bukan bermaksud untuk membuka rahasia orang tua saya dulu, tetapi ini kenyataan karena bapak saya murni seorang petani. Dari awal sampai akhir, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.